Audiobook The Starbucks Experience oleh Yosef E. Micheli. Tulus. Pemimpin Starbucks membantu mitra untuk merangkul gagasan tentang bersikap tulus dan pentingnya gagasan itu dalam Starbucks Experience. Konsep tentang bersikap tulus tidak terlalu bertele-tele, tetapi dalam. Di Starbucks, bersikap tulus berarti berhubungan, menemukan, dan merespon. Dengan memusatkan perhatian pada ketiga elemen ini, di setiap interaksi pelanggan akan terbentuk sebuah hubungan yang berkualitas. Sebaliknya, berapa banyak dari kita yang telah dilayani oleh orang-orang yang menampilkan kesan bahwa mereka tak bisa lebih peduli lagi. Pelanggan tidak sedang mencari sahabat. Mereka hanya menginginkan hubungan positif. Dan mereka ingin kebutuhan mereka dianggap penting. Mereka marah diperlakukan layaknya dompet yang melekat pada manusia. Untuk mewujudkan hubungan, seseorang harus memaksa didengar. Ketulusan menuntut kesediaan untuk mendengar melalui saluran verbal maupun non-verbal. Karena kesediaannya untuk mendengar, barista seperti Angela mengantisipasi keinginan pelanggannya. Angela bercerita, saat itu hari Sabtu, dan seorang wanita malang yang sedang dirundung kesedihan masuk. Itu adalah kunjungan pertamanya. Daftar menu kami bisa saja sedikit menakutkan. Kemudian, dia menatapnya lalu hanya memesan kopi biasa. Ketika kami bertanya apakah dia yakin tidak ingin mencoba sesuatu yang lain, dia menjelaskan kalau dia sedang kalut sekali. Dan kelihatannya dia akan menangis. Sementara itu, kami menyuruh seseorang membuat secangkir toffee nut latte. Karena siapa yang tidak suka minuman itu? Kami bilang, lupakan kopi biasa. Kami buatkan toffee nut latte. Hari ini gratis untuk Anda. Dia senang sekali. Dia pergi, dan kami tidak terlalu memikirkan karena kami bahagia telah membuatnya bahagia. Namun kisah itu semakin menarik. Ketika Angela menjelaskan, beberapa hari kemudian, seseorang mengirimkan. Namun kisah itu semakin menarik. Ketika Angela menjelaskan, beberapa hari kemudian, seseorang mengirimkan bunga ke kedai kami. Berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Suratnya menjelaskan kalau dia telah mengalami hari yang buruk sekali. Setelah mengunjungi kedai kami, dia mendapatkan sedikit kebahagiaan dan mampu mengatasi masalahnya dan bahkan menolong seseorang supaya merasa lebih baik. Dia sekarang adalah salah satu pelanggan tetap kami. Angela dan koleganya mengambil inisiatif untuk menciptakan sebuah pengalaman bagi seorang pelanggan yang melebihi apapun yang bisa diharapkan pelanggan, yaitu bersikap tulus dan melakukan dengan cara Anda sendiri. Layanan legendaris muncul dari semangat dan usaha yang sungguh-sungguh untuk melebihi apa yang diharapkan pelanggan.
Pelanggan berulang kali berbagi pengalaman mengenai mitra Starbucks yang telah melakukan hal-hal luar biasa. Contohnya Lydia Moore dari Oakland, California. Lydia menemukan cinta dalam hidupnya di Starbucks. Meski bagi Lydia, pertemuan itu sendiri sudah menciptakan keterkaitan khusus dengan kedai kopi tersebut. Para mitra memperkuat hubungan itu dengan cara yang tulus. Lydia menyampaikan kalau dia merasa dipedulikan oleh para staf Starbucks, sehingga dia tetap memberi kabar tentang perkembangan hubungan dan pertunangannya. Lydia mengatakan, ketika kami datang dan memberitahu dua pelayan di Starbucks, mereka sangat senang. Mereka memasang foto kami di papan, dan kami seperti selebriti di kedai tersebut. Lydia mengundang para mitra tersebut ke pernikahannya, dan mereka sebaliknya menyumbangkan kopi untuk ajang istimewanya. Sayangnya, pada tahun pertama pernikahannya, suami Lydia didiagnosis mengidap kanker. Starbucks lagi-lagi bertindak sebagai kenalan yang penting. Saat dia dalam perawatan, keluar masuk rumah sakit, hanya dua hal yang diinginkannya: Grande Drip dan Hazelnut Sticky Bun. Suami Lydia meninggal tepat setelah hari ulang tahun pernikahan yang pertama. Lydia bercerita, ketika dia meninggal, hati saya sangat hancur. Luar biasa pelayan dari Starbucks datang ke pemakaman, dan Anda benar-benar bisa melihat bagaimana mereka sungguh-sungguh merasa kehilangan. Ketika menyinggung kemampuan hubungan antar manusia dalam mendorong penjualan sebuah produk, Howard dalam sebuah wawancara mengatakan, "Kami tidak berada dalam bisnis kopi yang melayani masyarakat, tetapi dalam bisnis masyarakat yang menyediakan kopi." Ekuitas dari merek Starbucks adalah kemanusiaan dan keintiman akan apa yang terjadi dalam masyarakat. Kami terus diingatkan akan kebutuhan dan hasrat yang kuat akan hubungan antar manusia dan masyarakat, yang merupakan kekuatan baru yang besar dalam menentukan pilihan pelanggan. Lingkungan Starbucks telah menjadi sama pentingnya dengan kopi itu sendiri. Meski banyak bisnis benar-benar berhubungan dengan pelanggan dan menemukan apa yang mereka butuhkan, mereka tidak selalu bertindak sesuai dengan apa yang mereka pelajari. Mereka hanya tertarik tetapi tidak berusaha untuk mengenali kebutuhan pelanggan yang sebenarnya. Pelanggan merasa dihianati ketika mereka terpancing untuk mempercayai bahwa memasukkan mereka dianggap penting, dan menemukan ternyata pendapat mereka diabaikan. Mitra Starbucks dilatih tidak hanya untuk mendengarkan pelanggan, tetapi juga untuk menindaklanjuti dengan segera apa yang mereka dengar, dan belajar dari pengalaman ini demi interaksi pelanggan di masa yang akan datang.
Betty Doria dari Middle Island, New York, memperkuat konsep ini. Betty dan suaminya sedang melakukan perjalanan melalui Tennessee ketika mereka salah belok dan tak sengaja menemukan sebuah kedai Starbucks. Di kedai tersebut, terpasang tenda yang berbunyi kopi dengan malt. Malt sungguhan. Saya senang sekali karena saya tidak pernah melihatnya sejak masih kanak-kanak di Brooklyn. Saya harus bicara dengan manajernya dan mulai menanyakan bagaimana cara mereka membuat minuman dengan malt. Akan tetapi, ujar Betty, manajer tersebut mencampur kopi saya dengan malt dan jadinya tidak terlalu enak. Tapi bukannya mengabaikan ketidakpuasan pelanggan, manajer tersebut justru mendengarkan Betty dan bekerja sama dengannya untuk membuat minuman yang sesuai dengan selera Betty. Mendengarkan dan dilanjutkan dengan tindakan, itu adalah bahan baku dasar bagi kesuksesan pelanggan dan pengalaman Betty, serta juga pengalaman semua pelanggan serta para staf. Berhubungan, menemukan, dan merespon, masing-masing orang bisa menggabungkan elemen-elemen itu ke dalam hubungan mereka dengan rekan, supervisor, bawahan, dan pelanggan. Dan itu adalah konsep dari Tulus.